semuanya, selamat datang kembali. Untuk kalian yang baru di channel ini, selamat bergabung. Nama saya Novita Lema dan saya berada di Belgia. Jadi kalian berada di channelnya Novita Lema di Belgia. Teman-teman, di video kali ini aku bakalan sharing pengalaman aku, cerita aku di sini, teman-teman. Jadi aku cerita tentang pertama kali aku ke dokter kandungan di Belgia di sini. Dan pertama kali aku punya pengalaman di pap smear. Dan ketiga juga USG transvaginal. Dan aku bakalan share berapa biaya dan kira-kira masuk asuransi apa enggak gitu ya. Sebelum aku mulai, teman-teman jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Thank you. So guys, tanpa membuang waktu Anda, saya langsung aja bercerita. Jadi, teman-teman, cerita ini tahun 2019. Jadi, waktu 2019 mau masuk 2020. Jadi, saya dan suami itu menikah Juni 2019 dan waktu itu setelah Desember 2019 masuk 2020 Januari, aku buat janji sama dokter. Jadi singkat cerita, aku sama suami itu satu dokter, home dokter gitu, dokter cowok. Dan aku bilang sama suami, aku mau pindah dokter aja. Ini udah home dokter ya, kalau misalkan kita kurang enak badan atau mau cek darah apa-apa gitu, kita pasti ke dokter yang home dokter dulu, baru nanti kalau misalkan kita parah-parah banget itu baru dirujuk ke rumah sakit atau kemana lah kayak gitu guys. Jadi singkat cerita, hari itu aku pindah dokter. Jadi dokternya tuh kebetulan berhadapan aja ruangannya sama dokternya suami. Jadi aku kesana malam itu dan aku bilang ke dokternya, aku bilang aku sudah 6 bulan menikah sama suamiku dan sekarang tuh kayak artinya kita udah bersepakat kita pengen punya omongan, punya baby gitu lah, try. Jadi kita ke dokter kandungan, maksudnya kita ke dokter home dokter ini untuk minta eh, maksudnya dicek dulu darahnya apa segala macam baik-baik aja. Dan singkat cerita juga teman-teman, sebelum aku menikah itu aku udah ke dokternya suami karena salah satu persyaratan pernikahan kita tuh harus sertifikat kesehatan, artinya kayak pokoknya kayak ada kertas yang dimana tuh menyatakan kalau aku tuh sehat gitu loh guys. Jadi ke dokter yang ini juga kayak gitu, baru dia eh, periksa dan semua aman baru itu. Jadi itu salah satu persyaratan. Nah, jadi waktu aku ke dokter yang baru ini, aku bilang ke dokter ini, aku kayak aku udah 6 bulan menikah dan aku tuh kayak mau persiapan gitu loh, pengen hamil gitu teman-teman. Jadi istilahnya udah persiapan itu tahun 2020 ya, Januari. Kemudian dia waktu itu pas aku ngomong gitu ke dokternya, dokter bilang ya udah kalau begitu kamu tuh mulai sekarang tuh harus konsumsi Volavit teman-teman. Jadi yang 400 miligram atau 4.400 kayaknya teman-teman ya. Nah, jadi itu waktu itu dia kasih satu dos, satu kotak itu satu dos gitu. Jadi teman-teman itu tuh gratis, nggak dibayar. Kemudian aku check up itu juga nggak dibayar karena itu udah termasuk asuransi, kayak konsultasi gitu nggak dibayar. Maksudnya itu bayar cuman kayak masuk asuransi gitu loh guys. Jadi kita udah ada stiker kayak stiker pink itu punya aku. Jadi itu nanti aku kasih ke dia, ya aku kasih ke dia satu waktu itu. Nanti dia yang bawa ke ini. Jadi ada kayak tempat khusus kayak BPJS lah gitu kayak guys. Oke, singkat cerita, jadi dia recommended waktu itu bulan Januari dia rekomendasi saya dokter kandungan, which is lagi nggak jauh dari tempat aku. Dan teman-teman saat itu bulan Januari, jadi aku sempat ke dokter kandungan tuh nanti kayaknya 2 atau 3 minggu sekali kan. Jadi pas dia kasih recommended itu nomor telepon atau email, itu tuh langsung aku telepon. Besoknya aku telepon ke dokter dan aku buat janji. Dan itu tuh di sini teman-teman, jadi janjinya itu kalau cepat itu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu tuh paling cepat gitu tuh teman-teman. Jadi itu bisa sebulan lebih kayak gitu ya teman-teman ya.
apalagi ke dokter gigi. Oke teman-teman, jadi singkat cerita, aku sebulan ya 2 atau 3 minggu kemudian aku ke dokter kandungan. Jadi teman-teman, ke dokter kandungan ini bareng suami. Jadi tujuannya kita waktu itu maksudnya kayak untuk kontrol aku, untuk apakah aku maksudnya uh, everything is okay gitu ya, maksudnya apakah everything is okay gitu. Jadi nggak ada bilang apa namanya mau di pap smear atau USG transvaginal gitu kan, kita nggak tahu, apalagi pap smear itu dengar-dengar tuh kayak serem banget itu kan teman-teman ya. Jadi pas masuk ini ke dalam ke ruangan dokter, ya kita di welcome sama resepsionis gitu. Terus tunggulah gitu. Setelah itu masuk, terus dokter tanya udah berapa lama kita menikah, terus hubungan hubungan suami istri gimana gitu-gitu kan. Temen, jadi sudah berapa lama menikah, udah tinggal bareng tuh berapa lama gitu kan. Terus dokter tuh bilang, kan waktu itu kita baru 6 bulan, jadi dokter bilang katanya kita tunggu tuh 1 tahun lagi, 1 tahun, ya setahun kemudian, maksudnya tahun depannya nanti di bulan yang sama, artinya which is lagi tahun ini bulan bulan ini, maksudnya bulan Februari ini tuh kita harus kembali gitu kalau belum terjadi kehamilan guys. Jadi nah, singkat cerita, waktu itu dokter bilang maksudnya kalau kalau misalkan sampai saat ini belum hamil juga, berarti kayak misalkan mungkin suaminya juga harus diperiksa, suami aku ya, bukan suaminya, suami aku harus diperiksa juga. Dan eh, saat itu suami nggak diperiksa, jadi cuma tanya-tanya saja. Pokoknya kayak kita hubungannya kayak gimana, berapa lama, terus pola makan kita, sayur apa segala macam kayak gitu ditanya semua sama dokter, terus dicatat itu teman-teman ya sama dokter. Kemudian waktu itu dokter bilang ya udah saya ini dulu USG gitu kan. Jadi aku kan nggak, maksudnya nggak tahu ya teman-temannya, jadi maksudnya nggak tahu di sini tuh, maksudnya taunya cuma USG di perut aja gitu kan, dengan lihat itu. Ternyata teman-teman, dia bilang mau transvaginal, jadi dua-duanya teman-teman. Nah, jadi waktu itu USG transvaginal teman-temannya, pokoknya kalau ada teman-teman di sini yang udah pernah pasti tahu, dan yang belum pernah aku mau sharing itu tuh nggak apa-apa. Dan ini teman-teman, jadi waktu USG transvaginal itu uh, nggak, aku bilang nggak sakit sama sekali, dan pokoknya kayak kerasa aja lah ada sesuatu di dalam itu, kayak apalagi kalau di merong ke kiri, ada tuh di ke kiri atau di ke kanan gitu kan, itu kan bisa kita rasa gitulah yang pasti, tapi nggak sakit-sakit amat tuh nggak juga sih guys. Jadi biasa aja gitu, dan cepat, mungkin 10 menitan gitu, 15 menitan tergantung dokternya kayaknya sih teman-teman. Jadi waktu itu setelah itu dia USG transvaginal selesai, dia bilang oke, everything is okay, it's good. Jadi waktu itu dia juga langsung bilang aku mau pap smear teman-teman. Jadi waktu itu aku langsung oh my god, apa dia bilang mau pap smear. Padahal kan aku, maksudnya kalau lihat di YouTube kan, wih kayak seram banget gitu kan, apalagi kakinya tuh katanya tuh harus dibuka lebar-lebar gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tuh kayak women's talk ya teman-teman. Oke, jadi waktu itu eh oke, jadi teman-teman, pap smear itu, jadi kalian bisa googling apa itu pap smear, tujuannya apa dan untuk apa, teman-teman bisa lihat di googling, ketika aja pap smear gitu bisa ketemu di sana. Dan teman-teman, kalau menurut aku waktu itu tuh aku sedikit tegang ya, kayak tegang, takut, pokoknya kita harus memang buka kaki tuh harus selebar-lebar mungkin. Dan waktu itu sedikit tegang, dan kalau misalkan kita tegang itu tuh lebih kerasa gitu sakitnya, jadi itu, dan itu tuh susah banget gitu kan. Jadi dokter tuh bilang relax aja, jadi tarik nafas, relax. Jadi dokter juga bilang relax, nggak apa-apa pokoknya, ya pokoknya kayak nggak apa-apa. Dan aku bersyukur banget dokternya tuh perempuan, karena pertama kali di pap smear, dan kan itu tuh aku, pokoknya nggak tahu ya, risih aja kali ya, tapi
Aku senang banget waktu itu dokternya perempuan dan pap smear itu kerasa waktu spatulanya tuh dimasukkan, spatula atau apa ya teman-teman, itu tuh dimasukkan ke dalam itu memang kerasa, terus tapi nggak terlalu juga sih, kalau lama nggak terlalu lama, pokoknya sampai diambil sampelnya kita terus nanti ditaruh kayak gitu di ada wadah gitu lah teman-teman atau apalah itu, baru nanti ditaruh diperiksa lah gitulah sama dokternya gitu kan teman-teman. Jadi setelah itu pokoknya teman-teman tips dari aku, misal teman-teman tuh nggak usah panik, dan pap smear itu kan khusus banget buat kita yang udah menikah gitu ya teman-teman, jadi wajib banget kita tuh harus cek gitu. Dan setelah itu nggak terlalu lama, maksudnya pokoknya 15 menitan gitulah. Setelah itu kita selesai semua teman-teman. Jadi singkat cerita, semuanya itu dokter bilang aku baik-baik saja dan aman-aman saja gitu, semuanya baik. Oh, posisi apa segala macam rahim itu tuh semuanya baik-baik saja gitu, nggak diketemukan apa gitu dalam rahim aku gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi apa namanya, eh, berapa biaya yang kita bayar. Jadi aku bayar itu 85 euro teman-teman, 85 euro. Kalau misalkan dikalikan berapa nih sekarang, aku nggak tahu, hari ini nggak lihat ininya currency ya. Jadi 85 euro kali 17.000 ya, jadi sekitar 1.400.000-an lah kayak gitu ya, 400-an. Nah teman-teman, apakah masuk asuransi? Iya, jadi misalkan hari itu kan karena dia dokter privat gitu ya, jadi kita bayar ke dia 85 euro, masuk ke rekening, ke bayar ke dia. Setelah itu nanti apa namanya, tiketnya itu kita bawa, dan nanti baru kita bawa ke ini kayak ke asuransi gitu, ke departemennya khusus gitu, baru nanti uangnya itu dikembalikan ke kita. Jadi sekitar nggak tahu berapa puluh persen, tapi kayak 85 euro dikembalikan tuh bisa kayak 50 euro bisa kembali kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi di sini aku mau bilang ke maksudnya sekarang kan waktu itu kan 2020. Jadi sekarang nih udah setahun nih. Jadi artinya sudah setahun nih kita dari dokter kandungannya. Jadi udah maksudnya udah setahun, dan dan kita tuh juga belum kunjung hamil. Semua orang tuh kayak maksudnya aku ya, bukan kita, maksudnya bukan suami. Jadi orang-orang tuh pada kayak tanya gitu kan, biasa gitu kan. Jadi teman-teman di sini semua doakan saja, semoga teman-teman juga yang di luar sana lagi berjuang untuk semua ini. Saya juga doakan semoga semuanya berjalan lancar, sehat-sehat. Dan teman-teman, khususnya kayak misalkan kalian pengen banget untuk pap smear atau USG transvaginal, itu tuh nggak usah takut dan worry gitu, karena benar-benar nggak sakit. Pokoknya benar-benar nggak sakit. Kalian harus, tipsnya itu harus relax, relax, dan ya berdoa aja gitu, karena nggak ada sakit-sakitnya. Pokoknya yang pasti aku bilang memang kerasa sih ada barang gitu ya, tapi nggak yang sampai sakit, sampai kram-kram, sampai sakit-sakit tuh nggak ada teman-teman. Tapi mungkin bisa saja karena kondisi orang berbeda-beda ya. Tapi teman-teman, itu menurut pengalaman aku teman-teman. Jadi awalnya tuh memang agak susah ya, karena aku nggak bisa relax gitu kak, aku tegang gitu kan, jadi paha-paha aku tuh kayak otot-otot paha tuh semua tuh kayak, karena aku tegang itu jadi agak kencang semua. Jadi dibilang sama dokter harus relax, relax, relax gitu, jadi tarik nafas gitu ya, relax. Oke teman-teman, itu cerita dari aku, dan aku juga mau berbagi satu cerita juga. Aku dulu tuh udah pernah ke dokter kandungan waktu aku masih kerja. Aku ke dokter kandungan waktu itu kan aku kerja, dan aku tuh kayak pengurus gitu untuk
BPJS gitu loh guys. Jadi waktu aku kerja tuh selama 1 tahun atau 2 tahun itu aku nggak pernah sakit gitu ya, puji Tuhan aku nggak pernah sakit. Dan aku bilang aduh BPJS-nya tuh nggak kepake ya. Jadi itu waktu itu iseng-iseng waktu lagi tunggu di ruangan mau bikin 25 karyawan atau apalah itu BPJS-nya karyawan, aku bilang sama dokter ini aku mau ke ruangan dokter kandungan aja gitu. Dan waktu itu aku kan belum menikah teman-teman, jadi waktu itu aku cuman bilang ke dokter aku cuman pengen dicek aja gitu, pengen dicek semuanya baik-baik aja dan kayak konsultasi gimana sih apa namanya, gimana sih eh, menstruasi. Jadi menstruasi gitu. Jadi kan ada teman-teman aku tuh kayak waktu di dulu masih kampus kan ada teman tuh yang kayak oh, menstruasi tuh kayak sakit sampai pingsan gitu teman-teman. Sedangkan aku tuh paling paling kalau misalkan hari pertama aja kayak kerasa nyeri gitu dan tiba-tiba tuh kayak berubah kayak agak sakit gitu. Jadi itu tuh harus dikontrol gitu. Jadi teman-teman di sini aku mau bilang kalau misalkan teman-teman yang atau pokoknya kalian yang belum menikah dan pengen ke dokter kandungan tuh jangan malu gitu ya, jangan malu karena dokter itu fungsinya di sana untuk kita kok berkonsultasi dengan apapun gitu. Jadi jangan malu dan jangan berpikiran negatif gitu teman-teman, karena itu fungsinya dokter gitu di sana. Jadi kita bebaskan gitu walaupun itu cuma bertanya-tanya gitu kan. Waktu itu aku bilang sama dokter, kan dokter tanya gini, kamu udah menikah belum ya, terus kamu kenapa kesini? Nggak, aku cuman pengen tanya aja gitu kan, pengen tanya gitu kenapa aku mensnya kayak gini, terus kayak gini-gini, terus kenapa kayak pokoknya sampai kayak ada bulu di kayak di payudara dulu gini-gini tuh, itu tuh semuanya aku tanyakan guys. Jadi itu tuh fungsinya kita tuh nggak usah malu gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu singkat cerita dari aku berbagi pengalaman aku dari pap smear, pengalaman aku dari transvaginal, biaya di sini, jadi di Eropa itu aku nggak tahu di Indonesia berapa karena aku belum pernah, maksudnya kayak pap smear sama transvaginal itu nggak pernah di Indonesia, dan aku nggak tahu berapa biayanya. Teman-teman, thank you so much. Ya, ini aku mau ngomong bahasa Inggris tapi nggak jadi. Aku mau bilang kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Teman-teman juga follow Instagram aku di @novitaleman. Thank you teman-teman. See you on my next video. Dah.